Tahukah Anda bahwa tindakan sederhana bangun dari tempat tidur 2-3 kali atau lebih setiap malam untuk pergi ke kamar mandi tidak hanya membuat Anda kurang tidur, tetapi juga merupakan faktor risiko terbesar untuk jatuh serius, patah tulang pinggul, dan kehilangan ingatan jangka panjang? Jika Anda, seperti 7 dari 10 orang dewasa di atas 60 tahun, merasa tersandera oleh kandung kemih Anda setelah gelap, jika frustrasi menghitung domba pada pukul 3 pagi sementara tubuh Anda meminta istirahat adalah bagian dari rutinitas Anda, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Itu bukan hanya kebiasaan usia tua, dan yang terpenting, ada solusinya. Saya, Dr. Elena Castillo, dan sepanjang karir saya telah mendengar keluhan yang sama ini, penderitaan malam yang sama ini, berkali-kali. Ini bukan hanya tentang kandung kemih, ini tentang mendapatkan kembali energi, vitalitas, dan, yang terpenting, kepercayaan diri di rumah Anda sendiri. Banyak pasien saya, yang sekarang berusia di atas 70 tahun, berasumsi bahwa nokturia, istilah untuk bangun untuk buang air kecil, tidak dapat dihindari. Namun, risikonya jauh melampaui kelelahan. Ketika kita bangun dalam kegelapan, kehilangan orientasi akibat tidur yang terganggu, risiko tersandung meningkat drastis, membahayakan kemandirian dan kesehatan kita. Hari ini kita akan membongkar mitos tentang hidrasi dan mengungkap strategi YOAIR, serangkaian kebiasaan sederhana yang terbukti secara urologis yang akan memungkinkan Anda minum dalam jumlah yang tepat sepanjang hari, menjaga tubuh tetap terhidrasi sekaligus memastikan ginjal Anda beristirahat. Bersiaplah untuk mengubah malam-malam Anda. Mari saya mulai dengan membongkar mitos paling berbahaya yang saya temui dalam praktik saya. Banyak pasien saya, dengan niat terbaik untuk menebus air yang lupa mereka minum di siang hari, justru mengonsumsi cairan secara berlebihan tepat setelah makan malam, atau lebih buruk lagi, tepat sebelum tidur. Mereka berpikir bahwa dengan menghindari air setelah pukul 18 Celsius, mereka telah menyelesaikan masalah, tetapi kenyataannya, jika mereka minum 1 liter yang kurang pada pukul 20 Celsius, mereka dijamin akan terbangun di tengah malam. Ini adalah kesalahan ganda. Pertama, dehidrasi di siang hari berbahaya dan memengaruhi konsentrasi serta kesehatan ginjal. Kedua, tubuh membutuhkan setidaknya 3 hingga 4 jam untuk memproses sejumlah besar cairan dan memindahkannya melalui sistem peredaran darah hingga ginjal menyaringnya. Jika Anda tidur pukul 22 Rawanella, semua yang Anda minum pada pukul 19.30 masih dalam proses, menunggu untuk dikeluarkan. Lebih lanjut, bukan hanya air putih saja yang harus kita pantau. Jika Anda suka secangkir teh herbal, kopi tanpa kafein di sore hari, atau lebih buruk lagi, segelas anggur untuk bersantai, Anda perlu memahami bahwa cairan ini merupakan diuretik yang ampuh. Cairan ini secara aktif merangsang ginjal untuk bekerja lebih keras, tepat ketika hormon alami tubuh seharusnya menekan produksi urin. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk mendapatkan kembali kendali. Itulah sebabnya strategi air dimulai dengan huruf A untuk pemberian dini. Ini adalah prinsip dasarnya. Artinya 80% dari total asupan cairan harian Anda harus dipenuhi sebelum pukul 17 Tupperware. Ini bukan tentang mengurangi minum, tetapi tentang minum dengan bijak dan pada waktu yang tepat. Ini memberi ginjal Anda keleluasaan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya sebelum Anda tidur. Bagaimana penerapannya dalam praktik? Dalam praktiknya, ini berarti menjadikan pagi dan siang hari sebagai jendela hidrasi utama Anda. Bayangkan seperti mengisi tangki mobil, kita tidak mengisi bahan bakar di menit-menit terakhir. Kuncinya adalah memulai hari dengan segelas besar air segera setelah bangun tidur, idealnya sebelum dosis pertama kafein Anda. Kita ingin memastikan asupan utama Anda antara sarapan dan makan siang. Untuk memvisualisasikannya, saya sarankan menggunakan botol air besar, mungkin 1 liter atau 1,5 liter, dan usahakan untuk mengosongkannya sepenuhnya sebelum tengah hari. Contoh nyata, saya punya pasien, seorang eksekutif berusia pertengahan 50-an, yang biasa minum air putih dalam jumlah banyak tepat sebelum makan malam, karena ia menyadari ia terlalu sibuk untuk minum di siang hari.
Dengan mengubah volume tersebut dari pukul 20 serindu menjadi pukul 10 silinder, jumlah terbangunnya di malam hari berkurang dari 3 menjadi 1 hanya dalam 2 minggu. Perubahan ini memang halus, tetapi dampaknya pada siklus ginjal sangat besar. Dan, tentu saja, setelah pukul 17 pagi, aturannya ketat, hanya teguk sedikit untuk membasahi mulut jika perlu atau untuk minum obat. Sama sekali tidak boleh minum segelas besar cairan, dan yang terpenting, batasi total minuman diuretik apapun, termasuk kopi tanpa kafein, teh, dan bahkan coklat panas. Kami memberikan kandung kemih Anda istirahat yang layak sehingga, saat Anda tidur, sistem tubuh Anda sebagian besar kosong. Setelah manajemen dini terkendali, kita beralih ke G. Untuk Sekumam, manajemen makan malam tatar pilar kedua, dan disinilah kita sering mengabaikan bagaimana makanan padat dapat mengganggu tidur kita sama seperti cairan. Manajemen makan malam sangat penting, karena bukan hanya air yang Anda minum yang penting, tetapi juga air yang terpaksa ditahan oleh tubuh Anda. Musuh utama di sini adalah natrium. Jika Anda memiliki kebiasaan makan makanan berat, berbumbu tajam, atau olahan tinggi untuk makan malam, seperti pizza, makanan cepat saji, atau bahkan sup kalengan, Anda membebani sistem Anda dengan dosis garam yang sangat tinggi. Apa fungsi natrium? Ia bertindak seperti spons. Pada siang hari, jika Anda duduk atau berdiri, natrium menyebabkan tubuh menahan cairan, yang seringkali bermanifestasi sebagai pembengkakan ringan di pergelangan kaki atau tungkai, edema perifer. Namun, ketika Anda berbaring di malam hari dan tungkai Anda sejajar dengan jantung, cairan yang tertahan itu tiba-tiba terlepas, membanjiri aliran darah Anda, ginjal Anda, yang bekerja keras, dengan cepat memproses banjir ini dan kandung kemih Anda, menerima sinyal mendesak bahwa ia perlu dikosongkan. Untuk mengatasi hal ini, kami punya 2 aturan emas. Pertama, makan malam setidaknya 3 jam sebelum tidur. Kedua, makan malam, Anda haruslah makanan dengan kadar natrium terendah. Satu kasus yang masih saya ingat betul adalah kasus seorang pensiunan guru yang makan sup mie instan setiap malam. Rasanya gampang dan ringan, pikirnya. Dengan mengganti sup yang sangat asin itu dengan salad segar dan sedikit protein rendah lemak, kami mengamati pengurangan drastis pembengkakan di pergelangan kakinya, dan, akibatnya, frekuensi buang air besarnya. Selain garam, penting untuk mempertimbangkan A. Untuk makanan diuretik CIU. Ada makanan yang, meskipun sehat, memiliki kandungan air tinggi dan sifat diuretik alami. Mengonsumsinya di malam hari pada dasarnya seperti minum segelas besar cairan tanpa menyadarinya. Maksud saya apa? Bayangkan semangka, melon, mentimun, nanas, atau bahkan salad besar dengan banyak seledri dan tomat. Makanan-makanan ini memang bagus untuk hidrasi dan nutrisi sepanjang hari, tetapi jika Anda memakannya setelah pukul 6 atau 7 malam, Anda justru menantang kandung kemih untuk bekerja ekstra justru ketika ia butuh istirahat. Bayangkan Anda, dengan niat terbaik untuk makan ringan, menyiapkan semangkuk besar melon dan beri untuk hidangan penutup. Meskipun bergizi dan rendah kalori, tubuh Anda menafsirkannya serupa dengan minum setengah liter air murni yang perlu disaring dan dikeluarkan sebelum Anda tertidur lelap. Kuncinya, sekali lagi, adalah pengaturan waktu. Jika Anda menyukai buah atau sayuran kaya air ini, konsumsilah sebelum sore hari. Ini memberi sistem kemih Anda cukup waktu untuk menyelesaikan proses penyaringan dan pengosongannya sebelum Anda tidur. Jika keinginan makan Anda di malam hari tak terkendali, pilihlah makanan yang lebih kering dengan efek diuretik yang lebih rendah, seperti seporsi kecil kacang-kacangan atau kerupuk gandum utuh. Ingat, tujuannya bukan untuk menghilangkan makanan sehat ini dari pola makan Anda, melainkan untuk menyesuaikan waktu makannya agar siklus tidur Anda tetap terjaga. Kami sedang merancang strategi yang menyelaraskan nutrisi Anda dengan kronobiologi Anda. Sekarang, mari kita beralih ke faktor diet penting ketiga dalam daftar kita, yang seringkali paling diabaikan. B. Untuk minuman dan kafein tersembunyi. Huruf B, singkatan dari beverages,
mencakup lebih dari sekadar secangkir kopi di pagi hari. Mari kita bahas dulu tentang penyebab yang umum diketahui, alkohol dan kafein. Jika Anda rentan mengantuk di malam hari, keduanya adalah musuh bebuyutan bagi tidur malam yang nyenyak. Mekanismenya ada dua. Alkohol, misalnya, menekan vasopresin, hormon antidiuretik yang memberi sinyal pada ginjal untuk menahan cairan saat Anda tidur. Tanpa hormon ini yang berfungsi dengan baik, ginjal Anda akan bekerja ekstra keras, terus-menerus mengisi kandung kemih Anda. Itulah sebabnya, bahkan setelah beberapa gelas saja, gangguan tidur hampir tak terelakkan. Mengenai kafein, ceritanya lebih kompleks. Kafein tidak hanya bertindak sebagai diuretik, meningkatkan produksi urin, tetapi juga mengiritasi otot kandung kemih secara langsung. Bahkan sedikit dosis yang tersisa dalam tubuh Anda setelah makan malam dapat menyebabkan kejang atau rasa ingin buang air besar, meskipun kandung kemih Anda belum terisi penuh. Tapi inilah poin krusialnya. Kafein tersembunyi. Bayangkan coklat hitam, beberapa jenis cola, dan bahkan beberapa obat pereda nyeri bebas yang mengandung kafein. Banyak orang mengira mereka sudah berhenti minum kopi, tetapi mereka tetap mengonsumsi stimulan ini dari sumber lain hingga larut malam. Dan jangan lupakan teh herbal tertentu yang berlabel digestif, yang sebenarnya mengandung teh hitam atau hijau. Keduanya memiliki kandungan kafein yang signifikan. Kita harus membaca label dengan cermat. Rekomendasi saya sederhana namun ampuh. Batasi asupan kafein dan alkohol Anda. Idealnya 4 hingga 6 jam sebelum tidur. Jika Anda ingin minum sesuatu yang hangat di malam hari, pilihlah infus herbal yang benar-benar menenangkan dan non-diuretik, seperti kamomil atau valerian. Ini membawa kita pada komponen krusial kedua dari mitos ini, redistribusi cairan. Masalahnya bukan hanya apa yang kita minum sebelum tidur, tetapi bagaimana tubuh kita memproses cairan yang telah terkumpul sepanjang hari. Pertimbangkan efek gravitasi. Ketika kita menghabiskan waktu berjam-jam berdiri atau duduk, cairan cenderung menggenang di tubuh bagian bawah, di kaki dan pergelangan kaki, yang seringkali bermanifestasi sebagai pembengkakan ringan atau edema. Cairan ini tidak berfungsi, tertahan sementara oleh gravitasi. Namun, saat Anda berbaring telentang di tempat tidur, keseimbangan ini terganggu. Gravitasi tidak lagi menahan genangan cairan di ekstremitas bawah Anda. Cairan tersebut dengan cepat kembali ke aliran darah, secara drastis meningkatkan volume yang harus diproses ginjal Anda sekaligus. Tubuh mengartikan pengembalian ini sebagai volume berlebih yang harus segera dikeluarkan, dan saat itulah ginjal mulai bekerja ekstra, menghasilkan urin dalam jumlah besar saat Anda mencoba tidur. Oleh karena itu, strategi kuncinya bukan hanya membatasi asupan cairan di malam hari, tetapi juga membantu tubuh Anda meresirkulasi cairan tersebut di siang hari. Jika pergelangan kaki Anda bengkak di penghujung hari, kemungkinan besar sebagian nokturia yang Anda alami disebabkan oleh fenomena kembali ke rumah cairan ini. Solusinya memerlukan langkah-langkah pencegahan sederhana. Misalnya, mengenakan stocking kompresi bertingkat di siang hari dapat sangat membantu, karena membantu sirkulasi vena dan mencegah penumpukan cairan. Penting juga untuk beristirahat sejenak untuk mengangkat kaki Anda di atas ketinggian jantung beberapa kali di sore hari. Jika pekerjaan Anda mengharuskan Anda berdiri atau duduk dalam waktu lama. Kita bicara tentang 5 hingga 10 menit. Anda tidak perlu tidur siang sepenuhnya. Tindakan sederhana ini membantu ginjal Anda memproses kelebihan cairan tersebut selama jam-jam ketika Anda terjaga dan aktif, alih-alih memaksanya melakukannya di tengah malam. Selain stocking kompresi dan elevasi, penting untuk memeriksa penyebab medis yang mendasari retensi cairan di siang hari ini. Terkadang, kembung bisa menjadi tanda masalah jantung atau ginjal yang lebih serius, yang jika diobati, juga dapat mengatasi nokturia. Peran saya adalah mendorongnya untuk melihat tubuh sebagai sistem yang saling terhubung. Cara kita mengelola cairan di siang hari secara langsung menentukan kualitas tidur malam kita. Bukan kandung kemih yang kecil, melainkan seberapa besar beban kerja ginjal kita. Kita telah membahas manajemen fisik cairan. Sekarang, kita perlu membahas kontrol hormonal. Tubuh kita adalah keajaiban rekayasa biologis. Saat kita tidur, otak melepaskan hormon antidiuretik, ADH, atau vasopresin.
Fungsi hormon ini sangat penting. Ia memerintahkan ginjal untuk memekatkan urin dan secara drastis mengurangi produksi urin di malam hari. Inilah yang memungkinkan kita tetap kering dan tanpa gangguan selama 7 atau 8 jam. Tetapi apa yang terjadi jika kita memasukkan sesuatu yang sengaja menyabotase sistem yang telah diatur dengan sempurna ini? Disinilah mitos bahwa alkohol membantu Anda tertidur muncul. Ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling persisten dan berbahaya yang saya lihat. Meskipun minuman mungkin memberi kita perasaan rileks awal yang mempercepat kita tertidur, apa yang terjadi di bawah permukaan sangat berbahaya bagi tidur nyenyak. Alkohol adalah diuretik yang ampuh, karena secara langsung menghambat pelepasan ADH yang berharga itu. Tanpa sinyal untuk menahan cairan, ginjal mempercepat produksi urin, memaksa kita untuk bangun tidak hanya sekali, tetapi mungkin 2 atau 3 kali, dan dengan volume yang cukup besar. Ini bukan sekadar nokturia, dijamin menyebabkan dehidrasi dan gangguan tidur. Alkohol bukan satu-satunya penyebab sabotase hormonal ini. Kita harus mencermati pengganggu utama lainnya dalam rutinitas cairan kita, kafein. Meskipun kafein tidak secara langsung menghambat ADH seperti alkohol, kafein memiliki efek diuretik yang signifikan. Mekanismenya adalah mempercepat aliran darah ke ginjal dan mengurangi reabsorpsi natrium dan air, sehingga meningkatkan produksi urin. Kuncinya di sini adalah pengaturan waktu. Secangkir kopi pada pukul 8 pagi memiliki waktu untuk diproses, dan proses eliminasi akan terjadi di siang hari. Secangkir kopi pada pukul 4 sore, atau bahkan lebih lambat, membuat kita berisiko tinggi mengalami nokturia, tepat ketika ADH seharusnya mulai meningkat. Ini sangat penting. Strategi IR mengharuskan kita untuk menyadari total beban diuretik yang kita berikan pada sistem tubuh dan kapan kita melakukannya. Ini bukan hanya tentang meminimalkan, tetapi tentang mengatasinya, dengan mengonsentrasikan 75% dari total asupan cairan kita, termasuk kaldu, teh herbal, dan air putih, sebelum pukul 16 mau, kita memberi tubuh kita waktu yang penting, sekitar 5 hingga 6 jam. Waktu ini memungkinkan sistem peredaran darah, ginjal, dan kandung kemih untuk menyelesaikan siklus pembersihan dan eliminasinya jauh sebelum kita tidur, memastikan sistem tenang dan siap bagi vasopresin untuk bekerja tanpa gangguan. Ketika kita tidur dengan cadangan cairan yang sudah penuh, kita justru membebani sistem. Jika kita tidur dengan keseimbangan cairan yang sudah terkelola dan 75% terproses, kita bekerja selaras dengan biologi kita. Mari kita bahas G untuk graduating the transition, poin krusial dari strategi pre-IR. Setelah pukul 14 GAM, kita memasuki apa yang biasa kita sebut pouso atau fase pendaratan. Analoginya ampuh. Kita sudah terbang di siang hari, intake tinggi. Dan sekarang saatnya untuk memperlambat dan menurunkan ketinggian agar pendaratan lancar. Penurunan ini perlu drastis, hampir berhenti total agar ginjal bisa beristirahat. Tantangan sesungguhnya datang saat makan malam. Makan, terutama yang mengandung garam atau rempah-rempah, biasanya membuat kita merasa haus. Disinilah aturan minimum berlaku. Jika Anda makan malam, misalnya, pukul 19 run-off dan tidur pukul 22 puala, tubuh Anda hanya punya waktu 3 jam untuk memproses cairan tersebut sebelum vasopresin mencapai puncaknya. Minum segelas besar atau setengah liter air saat makan malam secara sengaja mengganggu kerja hormon antidiuretik, ADH, Anda. Jumlah minimum yang dibutuhkan biasanya tidak lebih dari setengah gelas kecil, sekitar 100 hingga 120 ml. Dan harus diminum perlahan, hanya untuk membantu proses menelan dan pencernaan awal. Ini bukan waktu untuk rehidrasi. Pekerjaan itu dilakukan sebelum pukul 14 malam. Jika Anda memberikan ginjal Anda volume cairan yang signifikan setelah pukul 19 malam, Anda meminta ginjal untuk meningkatkan produksi urin tepat ketika ginjal seharusnya secara biologis mulai mengonsentrasikannya. Hal ini mengirimkan pesan yang saling bertentangan ke sistem. Kelulusan membutuhkan disiplin, tetapi hasilnya, melihat perbedaan dalam frekuensi bangun Anda di malam hari, adalah hadiah langsung. Kita telah mempelajari ilmu kronohidrasi, memahami bagaimana vasopresin, ADH,
mengatur istirahat malam kita, dan mengapa grading, pengurangan cairan yang ketat, terutama setelah pukul 19 sensual, penting untuk memastikan tidur nyenyak. Selalu ingat, hidrasi yang tepat adalah maraton di siang hari, bukan lari cepat di malam hari. Dan zonasi asupan yang disadari ini adalah kunci untuk mendukung siklus konsentrasi alami ginjal. Sekarang, saya ingin mendengar pendapat Anda. Strategi mana, zona 3 atau aturan grading, yang akan Anda terapkan pertama kali malam ini untuk meningkatkan istirahat Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jika Anda menemukan nilai dalam hubungan antara sains, kronobiologi, dan kesehatan ini, silakan berlangganan kanal ini, aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis mendalam kami berikutnya, dan bagikan pengetahuan ini dengan siapapun yang kesulitan terbangun di malam hari. Terima kasih telah mengizinkan saya menjadi pemandu Anda dalam perjalanan menuju kesehatan optimal dan tidur nyenyak. Sampai jumpa lagi. Dengan cinta, Dr. Elena Castillo.